Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini kita ketemu di podcast ini. Seperti biasa jam 4 sore kita akan ngobrol tentang banyak hal yang bisa kita bahas di sini. Dan hari ini temanya menarik sekali. Gimana untuk anak-anak milenial, teman-teman semua di luar sana yang mungkin baru lulus and mungkin don't know what to do, mau ngapain, masih agak bingung. Nah, nanti kita coba bahas di podcast hari ini. Tapi sebelumnya kita punya beberapa platform untuk teman-teman nonton hari ini. Ada Instagram, ada Facebook seperti biasa ya, Twitter dan YouTube semuanya @partai-perindo, gampang banget. RCTI Plus, Okezone, iNews.id, Sindo News dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi teman-teman tinggal pilih mau nonton yang mana aja, platformnya monggo digunakan. Nah, kalau tema hari ini kita tahu bahwa banyak teman-teman ketika everybody does ya, gue pun gitu ketika gue masih waktu kuliah terus bingung abis kuliah mau kerja apa, karena somehow jurusan itu majoring kita kan kadang ya nggak semua yang memang punya specialist gitu ya. Ada beberapa yang masih abu-abu, ini mau kerja apa ya, apakah di banking ataukah di corporate segala macam. Nah, ini yang kita bahas, gimana sebenarnya buat teman-teman yang fresh graduate yang baru lulus biar dapat kerja. Karena biasanya kerja butuh pengalamannya apa sebelum ini lah, nggak punya pengalaman baru lulus gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada trik-triknya, ada hint-hintnya. Mungkin kalau dari pengalaman gue pribadi sebelum kita ke topik, gue mungkin sudah kerja sebelum lulus. Jadi by the time ketika gue lulus, gue udah punya pengalaman dan gue udah punya kayak link dan juga beberapa certificate. Jadi ketika lulus memang punya background dan juga experience. Jadi nggak cuma semata-mata cuman kertas dari kampus gitu. So ini yang coba kita bahas. Tapi kira-kira trik ini bener nggak atau ada cara lain? Nah, kita kedatangan seorang HR dan psychology consultant. Beliau ada Kak Peter Samuel Oloy, SPSI-MM. Selamat sore Kak Peter. Halo, selamat sore Mas Cino. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Terima kasih. Ini Thank HR dan psychology consultant. Aduh, pas banget nih ya. Kita bicara gimana ya tadi fresh graduate, orang-orang yang tentunya mungkin pengen cari kerja tapi belum punya pengalaman. Nah Kak, tapi sebelum kita ke tema, mungkin kenalan dulu sedikit. Kak Peter ini daily activitiesnya seperti apa? Sekarang ngajar atau kerja di mana? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih karena sudah bisa diajak gitu ya untuk kita bisa sama-sama ngobrol dan diskusi gitu ya di podcast ini. Jadi salam kenal. Nama saya Peter, saat ini bekerja di sebuah konsultan yang memang fokus di sumber daya manusia dan juga psikologi gitu ya. Dan saya juga punya side job sebagai mentor di mana saya juga memberikan semacam konsultasi tapi bersifat non-psikologis. Kemudian saya merupakan lulusan S1 dari Universitas Indonesia, jurusan psikologi. Kemudian melanjutkan S2 di Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Gitu ya, dengan jurusan manajemen. PPM, deket ya kalau Betul, dengan iNews Tower, aku ikut PPM, oke. So memang backgroundnya ada psikologi tadi di UI dan juga manajemen. Dan ya wajar kalau sekarang di HR ya. Betul. Karena juga ngatur human resource segala macam. Kak, mungkin kalau bicara tadi pengalaman, tapi kalau ilmu yang sedang kakak pelajari, psikologi dan juga tadi berkaitan dengan manusia ini, dalam pengalamannya, experience-nya, menyenangkan nggak sih belajar ini atau challenging sebenarnya? Oke, menurut saya pribadi, sebetulnya belajar psikologi itu menyenangkan dan rasanya tuh semua anak muda, semua siapapun gitu ya, itu perlu belajar psikologi. Karena basically psikologi itu merupakan ilmu mempelajari perilaku manusia. Kita manusia kan, gitu ya, otomatis kita perlu paham nih, gitu ya, kita kira-kira kenapa kita merasakan demikian, kenapa kita berpikir demikian, dan lain sebagainya gitu. Otomatis itu bisa relate banget untuk kita bisa manfaatkan, untuk kita bisa memahami diri kita juga, itu sebetulnya. Jadi ilmu psikologi itu sangat menyenangkan dan rasanya dibutuhkan nih untuk bisa dipelajari juga. Dan somehow kayak kita kalau ada, berarti nggak harus majoring itu ya, kalau kita pengen paling tidak memahami berhubungan kerja dengan tim segala macam, mungkin ilmu psikologi ini bisa membantu banget ya untuk nge-build tadi leadership, emosi. Benar. Juga ya Kak ya. Nah ini tema kita kan fresh graduate Kak Peter. Banyak anak-anak yang ketika lulus kuliah tadi they don't know what to do, nggak mau atau harus kemana, kalaupun mau kerja juga ada hambatan ketika ditanya pengalaman gitu ya. Kalau dari Kak Peter sendiri, ada nggak sih cara agar anak-anak yang fresh graduate ini ketika kerja
ngelamar kerja bisa langsung lolos, atau ya triknya paling nggak sampai di interview gitu ya, nggak di awal doang langsung di reject gitu karena fresh graduate gitu. Oke. Jadi perlu kita aware dulu nih sebagai anak muda gitu yang dalam rentang usia 20-an sampai 30-an tahun itu sebetulnya adalah masa-masa eksplorasi diri Mas Juno. Iya. Gitu ya, eksplorasi tentang dirinya dia dan juga kiranya pilihan karir apa yang akan cocok sama Itu dia. 20 sampai 30-an tahun secara teori. Ya. Gitu ya. Jadi kita perlu aware dulu. Jadi nggak mungkin nih habis lulus tiba-tiba dapat pekerjaan yang udah langsung settle, Betul. langsung rasa cocok, itu agak sulit sekali. Ya. Gitu. Tapi yang istilahnya bisa dilakukan gitu ya sebagai fresh graduate adalah pahami dulu dirinya. Kira-kira dia senangnya apa sih? Sebagai contoh, senangnya ini nggak sekadar hanya tertarik abis itu lupa, tapi yang benar-benar dia secara konstan gitu ya, untuk dia kayak eksplorasi itu, mikirin hal itu, mungkin konsum sebuah informasi tentang itu juga. Itu artinya minat gitu ya. Karena kalau ngomongin minat itu kan pasti konsisten ya, kita lakukan ataupun kita pikirkan. Kemudian kita juga perlu paham nih, kira-kira kita punya kekuatan apa? Apa yang kita mampu? Gitu ya. Nah, yang mana mungkin barangkali selama kuliah itu juga bisa terbentuk ya, terlatih entah dalam proses perkuliahan ataupun kegiatan-kegiatan yang luar perkuliahan. Jadi perlu aware dulu minatnya kemana, kemudian juga kira-kira kekuatannya apa. Itu yang paling sederhana. Istilahnya pahami dirinya dulu. Kapit, kalau kebanyakan kan anak ketika mereka kuliah ya cuman ngejar nilai gitu ya. Soft skill kadang sering dilupakan ya, leadership, komunikasi, public speaking, itu kan somehow nggak terbentuk di kelas kadang kan. Nah itu biasa didapat dari organisasi atau pengalaman kerja di luar itu. Dari pengalaman Kapit sendiri, seberapa penting sih untuk anak-anak muda yang kuliah tidak hanya tadi textbook, tapi explore banyak hal di luar jam kuliah agar mereka nanti punya bekal? Pertanyaannya menarik banget nih dari Mas Juno. Itu kan pengalaman pribadi sama. Jadi istilahnya kita perlu tahu dulu kira-kira kita mau kemana nih, gitu ya. Apakah kita mau ke perusahaan, ataukah misalnya kita mau ke yayasan ataupun NGO, ataukah misalnya kita mau ke konsultan. Yang mana pastinya setiap industri, setiap tempat kerja itu punya karakteristik, punya kebutuhan yang berbeda. Jadi istilahnya nggak apa-apa kalau misalnya kita emang tipikalnya textbook oriented nih. Kalaupun misalnya cita-citanya pengen menjadi dosen, which is good dong. Emang harus punya nih pengetahuan yang bagus dan ilmu yang dalam. Tapi kalaupun misalnya dia pengen, saya pengen jadi seorang manajer misalnya in the future gitu ya, pengen masuk ke dalam corporate, otomatis penting itu untuk bisa mengembangkan leadership misalnya, manajemen itu tadi. Jadi istilahnya mungkin perlu dicicil dulu gitu ya, kira-kira mau kemana dulu nih nextnya, dimana itu dikaitkan lagi, kira-kira punya kemampuannya apa, sama minatnya apa, gitu. Nah kalau dari company, sudut pandang company, perusahaan, HR nih misalnya, ketika ada orang yang apply gitu, Kapit, apa sih yang dilihat, misalnya nih fresh graduate, ada hal lain nggak sih yang dipertimbangkan HR ketika ngelihat fresh graduate ini, apakah cuma semata nilai atau sertifikat kah, atau ada pengalaman, soft skill yang dilihat dari sudut pandang company ketika ngelihat fresh graduate ini? Dari sudut company gitu ya, mungkin sebagai pengalaman juga gitu ya. Penting gitu ya, punya istilahnya CV itu penting juga. Entah dia punya pengalaman kerja atau mungkin kegiatan non akademis juga dan lain sebagainya, itu juga dilihat, consider juga, karena pasti itu akan dilihat juga. Kira-kira ada kompetensi apa nih, dia punya kemampuan ataupun keterampilan apa nih, sehingga akhirnya bisa dipercayakan untuk mengerjakan sebuah tanggung jawab dan tugas. Gitu. Tapi yang paling penting juga dilihat juga nih, kira-kira nih anak mau belajar nggak ya, gitu. Karena istilahnya mungkin kita sebagai company, sebagai perusahaan juga nggak akan yang kasih ekspektasi yang begitu besar juga. Kamu baru lulus, tiba-tiba langsung dikasih begini-begini. Yang penting emang harus mau belajar yang pasti dan mau kerja gitu. Jadi istilahnya benar-benar tunjukin kalau kita itu adalah orang yang responsible dan istilahnya mau belajar kayak gitu. Itu sih yang paling sederhana gitu ya. Jadi nggak harus dari CV-nya aja. Kalau melihat orang yang mau kerja dan tadi memang punya eagerness ya, itu kelihatan dari apanya sih Kak ketika dalam proses recruitment ini, di interview kah atau memang tadi karena banyak pengalaman di sertifikat atau CV? Kalau dari company ngeliatnya dari mananya? Nah dari CV
itu juga bisa dilihat, cuman memang perlu digali lebih lanjut melalui wawancara. Makanya gitu. ya, perlu banget Betul. ya. Oke. Yang mana juga mungkin nggak hanya sekadar terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dituliskan di dalam CV nih. Asik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa nih? Oke. Ada aktivitas-aktivitas lain nggak? Gitu ya, sekiranya mungkin dia lakukan juga. Nanti bisa digali itu dari wawancara seperti itu. Yang mana nanti akan lebih dikerucut lagi gitu ya, bagaimana prosesnya, apa yang dia lakukan, apa yang ia hasilkan, kayak gitu ya, ada tantangan apa, sehingga kita bisa melakukan membuat kesimpulan ataupun membuat justifikasi, oke, ini orang mau bekerja nih. Oke, wow. Berarti kalau dari kayak tadi yang Kak bilang, public speaking ya, komunikasi ini juga punya peran andil ya. Penting juga. Dalam tadi untuk fresh graduate, karena kan banyak nih teman-teman yang gini Kak, kadang pinter. Tapi ketika diajak ngobrol, digali, nggak, gaya komunikasi, cara komunikasi nggak jalan kan, malu-malu segala macam. Berarti ini juga ngaruh ya Kak, ketika kita di interview, harus tadi punya public speaking yang baik, pede. Karena kalau kita ditanyain terus nggak ragu-ragu jawabnya, itu juga jadi penilaian, bener nggak sih Kak? Betul, betul banget. Jadi istilahnya tuh nggak hanya sekadar dalam proses interviewnya aja, tetapi pastinya perusahaan juga pengen dong melihat kandidat yang bisa kasih added value. Kira-kira nggak hanya pekerjaannya aja nih, dia mampu achieve gitu ya dengan dia punya KPI-nya seperti apa. Tapi kalau misalnya dia punya kemampuan-kemampuan lain, keterampilan-keterampilan lain, bahasa asing gitu ya, dan lain sebagainya, itu juga bisa di-consider. Apalagi kan sekarang trennya juga apa ya, agile gitu ya, dimana istilahnya itu ya mungkin saat ini pekerjaan ini tugasnya ABC, tapi bisa jadi sewaktu-waktu butuh istilahnya untuk satu jabatan aja perlu ngejalan tugas yang lain, yang tadi ABC mungkin bisa ada DEF nih, kayak gitu kan ya. Jadi memang perlu siap nih. Jadi istilahnya yang bisa kita highlight di sini adalah sebenarnya ketika kita masih muda tuh sebenarnya explore banyak kegiatan tuh sangat bagus gitu ya, sehingga kita bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang istilahnya dan ini akan aku sering senang kalau ngelihat ada anak-anak kuliah, mereka yang memang selagi kuliah kerja ya part time lah ya. Walaupun mungkin nggak serius, lucu-lucuan, tapi somehow itu aku pun seneng banget ngeliatnya, karena aku ngerasa gitu Kak, misalnya jadi barista, jadi apa kan, itu juga dibangun dari situ ya. Kalau dari Kak Peter sendiri, hal-hal kayak gitu memang ngebantu banget ya? Ngebantu. Oke, jadi teman-teman make sure kalau ada waktu, nggak apa-apa ya kayak jualan online, cookies, anything yang halal tapi ya. Ingat yang halal, yang benar. Karena dari proses itu kita bisa ngeliat nih, kira-kira dia punya kompetensi apa, karakteristiknya kayak gimana tuh. Nah Kak, kalau ada pertanyaan, gelar atau skill? Ini sih menurut aku dua-duanya penting. Pendidikan formal penting, tapi skill juga penting, pengalaman juga penting. Dari sudut pandang Kak Peter, yang mana yang berperan besar di sini? Oke, sebetulnya hampir mirip juga nih jawabannya dengan Mas Timo gitu ya, keduanya penting juga. Karena dengan kita punya gelar itu juga sebenarnya membentuk juga nih bagaimana kita berpikir. Karena kan kalau dalam kuliah itu sebenarnya yang dikembangkan itu bagaimana kita berpikir ya, melihat sebuah masalah dan kira-kira solusinya apa gitu. Dari pengalaman juga seperti itu. Nah, cuman kalau misalnya disuruh memilih gitu ya, saya akan pilih skill. Gitu. Nice. Karena kalau ngomongin skills itu juga udah menggambarkan kompetensi seseorang. Yang mana dalam sebuah pekerjaan nih, dalam sebuah misal dia job desk-nya apa, otomatis sudah tahu kan ya, tugas-tugasnya harusnya apa, dan kira-kira butuh apa nih kompetensinya supaya tugasnya itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi pilihannya skill. Benar, karena aku pun somehow ya, karena banyak orang yang ya memang seberapa pinter when it comes to tadi compete dan skill ya belum tentu yang anak yang di bawah itu nggak lebih baik dari dia. Plus mungkin nih Kak, mungkin ini yang perlu aku tanyain. Ini nggak ada di list sih. Attitude. Banyak teman-teman kita ketika ngelamar kerja, ya mungkin mereka belum punya banyak pengalaman, akhirnya nggak tahu harus berbuat apa ketika ada dalam satu tim, tadi handling komplain segala macem, emosi segala macem, handle yang namanya anak muda ya. Apakah attitude juga berperan penting ya ketika kita melamar kerja dan berada di satu company dari sudut pandang Kak Peter? Sederhananya kayak gini, di company itu kan pasti kita kerja dengan banyak orang.
Ya, nggak hanya atasan exactly. kita juga, Ya. ada rekan kerja kita juga, ada konsumen, ada divisi lain, departemen lain. Otomatis penting nih, istilahnya kita bisa punya relasi yang baik. Betul. Nah, relasi yang baik itu kan pastinya karena kita punya attitude juga ya. Yes. Hal yang sederhana gitu ya, sopan, senyum, sopan, salam, santun kayak gitu ya. Terima kasih, Ya, minta tolong, terima kasih, mohon maaf, minta gitu tolong, ya, kayak gitu ya. Apalagi kita anak baru nih gitu kan istilahnya. Jadi attitude itu sangat penting karena akhirnya kalau misalnya relasinya sudah positif ya otomatis pekerjaan kita pun juga bisa terbantu. Ya. Gitu ya, dan mereka pun juga bisa ngerasa nyaman nih dengan adanya keberadaan kita juga. Oke, Gitu. jadi intinya ya bahwa pinter aja tuh nggak cukup ya Kak. Pinter aja nggak cukup, ya teman-teman harus bekali diri dengan soft skills tadi, kemampuan, pengalaman, plus ditambah attitude ya. Ini attitude yang baik, tentunya bukan bicara kerja doang, sehari-hari pun kalau kita punya sopan santun ya, punya tadi hal-hal yang sifatnya menyenangkan, orang pasti juga happy kerja sama kita. Betul. Aduh, terima kasih atas konselingnya, Kak Peter ya. Semoga teman-teman yang punya mungkin beberapa pertanyaan terkait, oh gue baru lulus nih mau kerja gimana ya caranya. Tapi hal-hal yang tadi mungkin kedengarannya sering ya diomongin, sounds cliche, tapi itu bener banget. Gimana teman-teman sebenarnya harus nggak bicara melulu soal skor, nilai, yang penting juga tadi ada pengalaman, soft skill ya, itu penting sekali untuk adik-adik yang baru mau lulus. Camkan itu. Dunia kerja itu menantang ya. Kak Juno aja capek. Well, no, kidding. Baik, Kak Peter, makasih. Thank you juga Atas Mas Timo. waktunya, sehat-sehat. Well, semoga kita bisa ngobrol lagi ya. HR and Psychology Consultant. Semoga makin banyak anak muda yang tidak gampang menyerah. Amin. Ya, sekarang zaman kayak gini kan banyak tuh yang sekali nyoba langsung udah deh gitu ya Kak ya. Terima kasih Kak Peter. Thank you, Dan Mas teman-teman Timo. sebelum kita tutup, Kak Peter berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Tadi kita udah ngobrol sama Kak Peter gimana anak muda itu harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Hal-hal ini juga yang ditanamkan oleh Partai Perindo agar anak-anak muda di luar sana makin bisa punya manfaat untuk banyak orang. Nah, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini, dan juga informasinya kita punya di apps, di App Store dan Play Store. One click away, di sini tinggal di scan, gampang banget caranya. I think that's all for today. Terima kasih Kak Pit. Thank you juga, terima Mas kasih Dino, juga ya. untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuna Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.